Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah berikan kesempatan untuk berjumpa. Allah berikan kita kesehatan untuk mempelajari sesuatu hal yang menyampaikan kita untuk kesehatan juga. Bahkan yang kita pelajari hari ini adalah bisa juga memberikan kesehatan atau ikhtiar kesehatan untuk umat, terutama untuk keluarga kita, mungkin saudara-saudara dekat kita, bahkan tetangga-tetangga kita, dan tidak mungkin untuk masyarakat luas di sekitar kita. Karena sesungguhnya Islam itu datang untuk rahmat bagi seluruh alam. Apapun bentuknya, maka Islam pasti datang untuk rahmat. Baik itu ajarannya, baik secara akidah, baik secara ibadah maupun muamalah. Salah satunya juga muamalah adalah dalam pengobatan yang kita laksanakan pada saat sekarang ini. Jadi Islam itu, sebelum kita masuk materi inti, jadi Islam itu sangat luar biasa, sangat memberikan solusi dalam kehidupan. Tidak hanya menjaga akidahnya agar tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya menunjukkan ibadahnya, bagaimana ibadah yang baik dan benar, sehingga kita beribadah dengan tujuan menghambakan diri kepada Allah, kita sempurnakan dengan baik. Dan tidak hanya dengan muamalah saja, tidak hanya dengan muamalah kita jual beli saja, tidak hanya kita muamalah hanya sapa atau mengucapkan salam saja, tetapi juga muamalah bagaimana kita bisa membantu ikhtiar saudara kita untuk mencapai kesembuhan dengan izin Allah. Kemudian bagaimana Rasulullah SAW pertama kali mendapatkan wahyu atau diperintahkannya untuk umatnya berbekam. Sebelum itu, jauh dari Islam sebenarnya, bekam ini sudah populer, bahkan jauh sebelum Rasulullah SAW. Bahkan pada zaman Babilonia, bahkan pada zaman Mesir kuno, zaman Firaun juga sudah ada bekam. Mungkin metodenya saja berbeda pada zaman sekarang ini, tapi tujuannya adalah sama. Misalnya pada zaman Rasulullah SAW, bekam itu dilakukan dengan menggunakan tanduk sapi, tanduk kerbau, bahkan gading gajah. Kemudian berkembangnya waktu 18 abad sesudahnya atau pada 13 Hijriah, bekam berkembang di Eropa, tetapi tidak menggunakan semacam tanduk, tidak menggunakan semacam gading, tetapi di Eropa dikembangkan dari terapi lintah. Jadi terapi lintah termasuk salah satu al-hijamah. Cuman metodenya saja yang berbeda. Sama-sama mengeluarkan darah dari permukaan kulit epidermis. Cuman nanti klasifikasinya berbeda lagi. Kalau lintah nanti dia ada zat pengencer darahnya, segala macamnya. Itu nanti panjang lagi pembahasannya. Yang kita ambil hikmahnya di sini, ternyata bekam itu tidak hanya di tempat kita. Bekam itu tidak hanya di Indonesia. Bekam itu tidak hanya di Arab Saudi, di tempat Rasulullah SAW besar. Tetapi bekam ternyata sudah tersebar di seluruh dunia. Mulai dari ufuknya sampai ke barat, ke selatan, semuanya sudah mengenal bekam. Cuma nanti bahasanya yang berbeda. Di Cina misalnya, ya, itu bekam sudah berkembang juga, tapi dengan metode mereka. Kemudian nanti juga
Di Eropa juga berkembang setelahnya, setelah terapi linta tadi, kemudian ada penelitian. Kemudian disitulah nanti muncul para ahli-ahli yang meneliti bekam, menunjukkan bagaimana dahsyatnya manfaat bekam. Bahkan di Indonesia itu ada buku populer, bahkan dengan 1 titik bekam bisa menyembuhkan. Sangat luar biasa. Ini sangat rugi rasanya kalau ada acara agenda seperti ini gratis, kemudian menambah wawasan, bahkan menambah skill kita. Pada saat sekarang ini, untuk mencari pekerjaan tidaklah ditanya apa ijazah, tetapi pada saat sekarang ini kita ditanya apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita lakukan. Jadi sangat penting. Hari ini kita, alhamdulillah, Allah mudahkan kita untuk belajar atau proses belajar berbekam ini. Nanti kita akan jelaskan dalil-dalil apa saja. Jadi kan penasaran tuh. Ada yang mengatakan bekam sunnah. Apa betul bekam itu sunnah? Ya kan? Apa betul bekam itu dianjurkan? Atau klaim semata saja oleh orang Islam, karena orang Islam yang menggunakan bekam. Apakah nanti akupuntur itu termasuk sunnah juga? Fasdu termasuk sunnah juga? Ruqyah termasuk sunnah juga? Nah, ini adalah dasar kita nanti bagaimana kita dapat menjelaskan kepada orang. Di situ kan ada, di selembaran itu sudah banyak hadis-hadis yang kita sengaja buatkan untuk pegangan, supaya nanti bisa juga, selain materi yang kita sampaikan, mungkin nanti ringkasan materi saja lagi. Itu bisa juga dapat dibaca nanti untuk pedoman pengetahuan kita. Semoga saja dengan belajar berbekam ini, wawasan kita lebih luas tentang Tibbun Nabawi, wawasan kita lebih luas tentang berbekam. Bahkan kita harapkan semua orang yang hadir pada hari ini dapat melaksanakan bekam. Walaupun hanya sebatas bisa membekam keluarga. Sama kayak istri saya. Istri saya, dia tidak pernah membekam orang lain, tapi alhamdulillah ketika kita ada keluhan mendesak, ya bisa gitu. Jadi seperti itu. Jadi untuk urgensi itu perlu gitu. Kalau bisa dalam satu rumah ada 1 terapi, 1 orang penterapis, kalau bisa. Bagusnya seperti itu. Tujuan dari Tibbun Nabawi itu. Kemudian apa dalil bahwasannya Islam mengklaim bahwasannya bekam ini adalah sunnah? Seperti yang disampaikan oleh Umi juga tadi, khairu ma tadawaitum bihil hijamah. Sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah berbekam. Al-hijamah tadi itu artinya bermacam-macam, ya. Al-hijamah bisa diartikan bekam, cadu, cantuk, kop, atau membakam kalau bahasa Jawa. Membakam. Mungkin ibu-ibu, bapak dulu lah pernah sebenarnya mendengar membakam. Kecil orang bakam api, bakam pakai gale. Bahkan awak dulu mungkin dek ndak tahunya kita, karena tidak tahunya kita kadang tertipu oleh praktek perdukunan. Ini pengalaman pribadi nih, di kampung-kampung itu banyak. Bahwasanya karena kurang pengetahuan kita, disabik membakam, mengeluarkan darah kotor, mengeluarkan darah hitam, malah segala macam, mengeluarkan segala penyakit. Sebenarnya batu, cuman nanti oleh perdukunan tadi dipelintir-pelintirnya sehingga nampak memukau, wow, gitu kan. Awak lah percaya pula jadinya bahwasanya iko hebat loh kok. Ko hitam darahnya kok. Iko darah buruk kok. Iko sebab sapo antu tadi kok, gitu kan. Jadi karena kurangnya pengetahuan awak, ternyata itulah membuat dukun kau semakin eksis ini. Bahkan akhir-akhir kau banyak ya menjadi pemegang kunci langit lah, ya kan. Sudah tuh
remote langit kan, sudah tuh lah dulu pawang naga akhir-akhir kan. Kan aneh Pak. Jadi penting sebenarnya bekam kok atau Imam Syafi'i, kalau nggak salah perkataan Imam Syafi'i, al-fardu kifayah hukumnya. Jadi kalau tidak ada satu orang pembakam di satu daerah tuh, maka berdosalah semua orang di daerah itu. Dipentingkan ini. Karena apa? Karena dahsyatnya bekam ini, kemudian ini adalah juga anjuran langsung dari Allah dan Rasulnya. Jadi kalau tidak ada yang membekam di satu daerah, anggaplah di mandi angin misalnya. Tidak ada tukang bekam di mandi angin seorang Allah. Atau tidak ada yang belajar bekam. Atau tidak ada yang bisa ditelepon untuk membekam ke mandi angin misalnya. Maka itu bisa hukumnya bisa berdosa. Walaupun tidak dosa besar. Tapi karena hukumnya fardu kifayah ini adalah gugurnya nanti suatu kewajiban ketika telah dilaksanakan oleh satu orang. Sama seperti misalnya melaksanakan jenazah. Nah, itu tidak harus semua orang. Kalau sudah ada mencukupi syarat dan rukunnya untuk menyelenggarakan jenazah, dah. Maka bergugurlah kewajiban kaum muslimin yang lainnya. Tapi penting nih. Jadi kalau ada yang di kampung-kampung nanti atau pulang kampung nanti, ya kalau seandainya tidak ada di situ ya, berarti karena kita udah tahu harus hijrah ke kampung berarti supaya tidak berdosa orang di kampung. Boleh buka praktek di kampung. Boleh kita siarkan, boleh kita bahkan jor-joran di media itu boleh. Supaya apa? Eksistensi Tibun Nabawi tidak kalah dengan eksistensi perdukunan. Karena zaman sekarang lebih eksis lo dukun daripada Tibun Nabawi. Itu yang awak khawatirkan. Makin lama, makin modern hari kau makin terbelakang ternyata. Orang-orang dulu canggih-canggih ternyata pengobatannya. Ya kan? Dengan penelitian-penelitian bekam. Ulama-ulama dulu Masya Allah. Hanya dengan satu pengobatan saja Masya Allah. Luar biasa hasilnya. Bahkan bisa sekalian berdakwah dengan pengobatan ini. Betapa banyak orang ketika kita menterapi, kemudian kita bercerita, dia sakit, kita anjurkan beristighfar supaya bergugur dosa-dosa. Kita anjurkan mereka untuk bertaubat karena kita nggak tahu hidup itu semakin dekat dengan kematian, maka lebih mengena rasanya berdakwah dengan cara pengobatan. Betapa banyak ustaz-ustaz di mimbar tinggalkan perdukunan. Haram pakai jimat. Itu syirik. Ternyata saat kubah Sarapi yang datang 10 yang menengah. Selebihnya kadang sekali. Nah, tetapi dengan Tibun Nabawi misalnya, ibu-ibu ke bekam, pergi ke rumah. Ternyata kawan tadi ini tidak sholat toh. Nah, sekali om bekam, uri-uri kan rileks itu. Ada tadi lah cerita-cerita kan, rileks kan dulu pasiennya kan. Nah, kemudian nanti diuri-uri gitu kan. Kemudian wak sambil baca cerita. Uni serancaknya supaya capek sehat uni itu ada ajaran oleh Rasulullah. Ya kan? Amalkan istighfar uni. Dakian diri ke Allah uni. Karena tidak ada sesungguhnya kesembuhan dari Allah. Allah yang maha menyembuhkan. Allah sayang kita uni. Uni sakit ke supaya Allah gugurkan dosa-dosanya. Akhirnya nyotaran dong jadinya. Padahal sepele nak sampean. Mungkin sama bahasa mungkin lebih sederhana daripada bahasa ustaz. Ustaz tuh mungkin ilmiah kan. Kajiannya pakai papan tulis gitu kan. Tapi awak hanya mulai awak kayak biasa saja, cerita biasa saja. Mungkin banyak orang yang hijrah dengan itu. Uni pakai jilbab lalai uni pergi keluar rumah gitu kan. Mungkin uni engkau ini misalnya. Aku uni jadinya. Bisa awak sampai itu kalau paham. Tapi kalau tidak paham apa semestinya? Awak sampai kurang jangan pergi ke dukun. Dukun tuh ikut. Kamu saja omong kosong itu. Berapa banyak orang
orang di kampung-kampung hari ko lah ingin meninggal dukun sebenarnya. Namun berubah ke dukun tuh. Tetapi pai kasih ko ke dokter UBE dikasih balik. Dan pergi nak ada beransur. Barek-barek badan nak ada turun. Ya kan? Tak ada ringan. Mau nak mau tiba kawannya mau tanya kadang kan. Oh tanya kadang, woi pailah ke sini no tu orang santiang tu. Patang saya orang berubah tu talu sekadang ikut keluar no. Darum selalunya keluar selalu tu. Mungkin karena santet semacam tak. Itu ketika menangah ke gitu namanya orang pengen sehat. Wah yakin kau ibu-ibu siko kalau sakit parah atau anaknya sakit tak pengen sehat. Kecil orang pasti betul. Bahkan tak tentuan nak memikir mana yang salah, mana yang benar. Pasti apa pai. Lo kaji do, ikut dukun atau apa? Jadi awak tak tahu lo dah gitu kan? Kan ternyata ketika orang tu ternyata keluarnya sama kayak awak ternyata. Bahwasanya ini sebenarnya ada, tak pengennya pai ke dukun tu dah, tak pengennya berubah yang tak normal tu dah. Walaupun orang mengecek paranormal, tapi kan tak normal gitu kan? Sebenarnya kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi Iko adalah pengantar yang awak sampaikan supaya ibu-ibu, bapak-bapak semangat untuk belajar babakam. Semangat untuk mengaji ilmu Tibbun Nabawi. Sangat penting. Bahkan tadi hukumnya fardu kifayah. Sebagian ulama mengatakan harus ada yang paham pengobatan suatu daerah itu. Minimal bekam. Kasihnya kawan. Kawan kau dijulak baru juga jatuh ya. Sangat daripada dia jadi. Kau duluan minum dah. Sebenarnya tadi itu agak kurang sehat, tapi alhamdulillah tadi malam bekam maksimal, alhamdulillah agak energik seketek. Pencarian mulai tarang nih, alhamdulillah lanjut gitu. Jadi bekam tadi itu artinya al-hijamah bahasa Arabnya, ya kan? Kemudian nama lainnya bekam, bahasa Indonesianya cadu, ya, cantuk, kemudian kop, kalau bahasa Jawanya kop kadang-kadang disabi orang, kalau bahasa Awaknya membakam. Kalau di Eropa dikenal dengan sebutan cupping, terapi metode. Nah, jadi kop, metode terapi dengan menggunakan kop, itu artinya kalau bahasa kampung kan. Kemudian kalau di dalam bahasa Mandarin, itu bahasa Mandarin kalau. Jadi karena kan alat-alat bekam itu kan tulisan Hanzu Kino kan. Awak nak tahu itu udah sampai bekam dalam bahasa Mandarin. Nah, kalau dalam bahasa Mandarin tabatua tidak cara penyampaiannya ya. Pahaukuan. Pahaukuan namanya. Kalau bahasa Mandarin. Artinya itu bekam kan? Atau kop artinya bekam. Kemudian al-hijamah tadi itu berasal dari bahasa Arab. Kemudian katanya al-hijmu yang berarti pekerjaan membekam. Jadi kalau terapi-terapi yang di psikokom namanya al-hijmu. Ya, al-hijmu. Kemudian al-hajam berarti ahli bekam. Kalau ahlinya berarti al-hajam namanya, ahli bekam. Kemudian al-hijbum berarti salah satu artian menghisap atau menyedot. Kemudian al-hajjam sama dengan al-masas, yaitu tukang menghisap atau tukang bekam. Kemudian al-mihjam merupakan alat untuk berbekam. Nanti kalau ada yang membeli alat bekam ke Arab Bani, yang apa pakai bahasa Arab tuh, beli al-mihjam. Apa al-mihjam itu? Alat untuk berbekam. Kemudian dalil tadi kan sabian dalil cie. Khairu ma tadawaitum bihil hijamah. Kemudian ada dalil yang lain. Asy-syifa'u fi thalatha. Sesungguhnya penyembuhan itu ada pada 3 macam. Yang pertama adalah surbati asal, ya, minum madu. Kemudian basyurtah muhijam, berbekam atau menorehkan pisau. Wakayyai, wakayyatinal.
menyukai dengan api atau besi panas. Dan Rasulullah tidak menyukai kai untuk umatnya. Kalau kai ko ini besi yang dipanaskan, biasanya kok kalau di negeri Timur Tengah itu untuk orang-orang kalau dulu ya, kok untuk orang-orang yang mendapatkan hukum hukum mudut, hukum tak pancung tangan, pancung kaki. Jadi dipanaskan besi, dirakitkan ke dekok yang luka tadi, itu menyembuhkan pendarahan. Dan itu sangat menyakitkan, maka Rasulullah tidak menyukainya. Itu salah satu dalilnya tadi. Kemudian secara definisi, bekam adalah teknik mengeluarkan darah kotor atau statis atau angin melalui permukaan kulit bagian epidermis, yaitu mengeluarkan keracunan atau toksin dari dalam tubuh. Jadi yang di bawah kulit itu ada pembuluh darah, namanya pembuluh darah epidermis. Jadi ada macam-macam pembuluh darah di dalam tubuh, pembuluh nadi, pembuluh pena, kemudian kalau di bawah kulit itu epidermis. Kalau pembuluh nadi itu pembuluh darah dari jantung ke seluruh tubuh. Makanya ketika orang luka nadinya, maka dia memancar begitu kencang. Karena dia langsung dari pompaan darah. Nah, kadang menembaknya. Nah, itu berbahaya. Kalau nadi yang luka itu berbahaya. Kalau pena yang luka, pembuluh pena adalah pembuluh darah dari seluruh tubuh yang membawa darah kembali ke jantung. Nah, kalau lukanya darahnya cenderung kental, cenderung menghitam, karena darah dari seluruh tubuh akan diolah kembali, dibersihkan kembali oleh jantung, nanti akan diekspor kembali ke seluruh tubuh melalui nadi. Biasanya kalau di pembuluh pena terapinya adalah terapi al-fasdu. Nah, menusuk atau melukai pembuluh darah pena ada di sekitar tubuh kita. Sedangkan berbekam, pembuluhnya di bawah lapisan kulit, epidermis. Ini pembuluh epidermis, penelitian banyak mengungkapkan bahwasannya di mana darah tidak kembali dapat diolah oleh atau dapat disalurkan oleh pembuluh pena, kemudian darah tadi mengendap di bawah kulit, dinamakan dengan pembuluh darah epidermis. Kenapa pembuluh darah epidermis ini yang jadi kesesanan bekam? Karena darah yang mengendap di pembuluh darah epidermis lah yang kadar racunnya sangat tinggi. Kemudian penelitian di Eropa sana diteliti darah bekam, ternyata darah bekam itu semuanya adalah toksin, darah yang beracun gitu, ada racunnya, kadar racunnya sangat tinggi. Disitulah nanti kenapa ketika dibekam kemudian keluar darahnya, kebanyakan pasien mengungkapkan enak badannya, senang, ringan, kemudian rasa lancar pembuluh darahnya. Ada juga yang pengalaman kita rasa mengalir hebat, darah tuh rasanya panas, hangat gitu kan. Nah, karena apa? Karena penyumbatan yang ada di epidermis, kemudian nanti bekam juga membuka pembuluh darah yang ada di tubuh kita, sehingga dia melancarkan sirkulasi darahnya. Karena intinya dalam medis itu ketika darah atau sirkulasi darahnya lancar, maka dia akan sehat insya Allah. Ketika darah ini lancar, kemudian diolah oleh ginjal, dibersihkan racun-racunnya, nanti di jantung dibersihkan lagi, maka tidak akan ada penyakit insya Allah. Kebanyakan penyakit disebabkan oleh banyaknya racun di dalam tubuh, terutama di area lambung dan area darah. Maka sangat efektif ketika terapinya adalah terapi bekam. Karena bekam secara medis dan secara penelitian ilmiah salah satu pengobatan yang dapat mengeluarkan racun di dalam tubuh melalui darah.
Ini sangat luar biasa. Kalau secara akal sehat kita pikir, bagaimana caranya dengan hanya dikop, kemudian ditusuk-tusuk, dikeluarkan, tetapi terbawa, bisa dipisahkan mana yang kotornya, mana yang bersihkan. Ini kan sangat dahsyat bekam ini. Secara ilmiah mungkin tidak bisa kita jelaskan semaksimal mungkin. Mungkin ada orang yang mencoba menafsirkan, tapi secara logika manusia, inilah kehebatan bekam. Inilah kedahsyatan bekam. Inilah sangat luar biasanya bekam yang, makanya ketika Rasulullah SAW Isra dan Mirajnya, setiap lewat satu langit diperintahkan oleh malaikat, perintahkan umatmu berbekam. Perintahkan umatmu berbekam. Ya. Ini sangat luar biasa. Berarti ada apa dengan bekam? Ternyata disitulah orang-orang ilmuwan muslim dan termasuk non-muslim meneliti bagaimana dahsyatnya bekam ini. Ternyata zaman sekarang terbukti bahwasanya bekam dapat menyembuhkan segala penyakit. Kemudian tujuan, ya, adapun tujuan bekam. Pertama, ya, mengamalkan salah satu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dia sunnah? Karena diperintahkan oleh Nabi. Walaupun dia sudah ada sebelum adanya Nabi. Contohnya misalnya, sholat itu sebenarnya sebelum ada Rasulullah, sebelum diutus Nabi Muhammad, sudah kewajiban sholat itu sudah ada. Bahkan ada para nabi sholatnya sepanjang malam, tapi waktunya tidak seperti kita. Makanya tak heran ketika Isra dan Mi'raj, Nabi itu berulang kali naik dan turun ketika ditegur sama Nabi Musa, maka umatmu tidak sanggup, minta keringanan kepada Allah, naik lagi. Kenapa? Karena umat-umat sebelumnya itu ya ekstra ibadahnya. Kalau sholat malam ya sepanjang malam sholatnya. Ada sebagian yang sepanjang siang sholatnya. Ada yang sholat waktunya hanya sebentar tikainya. Maka sangat berbahagialah kita menerima syariat Islam dengan begitu luar biasa. Sholatnya pagi sangat teratur, kemudian waktu bekerja, waktu mencari nafkah panjang, sampai nanti zuhur istirahat, kemudian bisa lagi bekerja, kemudian istirahat, bisa berkumpul dengan keluarga antara asar dan maghrib, ya kan? Antara maghrib dan isya bisa bercengkrama, ya, dengan untuk beristirahat. Kemudian Allah berikan waktu istirahat sampai pula subuh. Kan hebat ini. Kalau seandainya Allah jadian sholat saya, mungkin awak sedang kini saya lah banyak ya. Kini lah harga tinggi, wa ala caroka rasaki, gitu kan. Padahal awak mencari itu hari, padahal awak lagi buat postingan sehari, tapi awak masih bertanya juga, rasaki untuk besok apa gitu kan. Kalau seandainya Allah wajibkan sholat tuh setiap sekali sajam tuh mungkin ada yang sholat orang. Karena dia sibuk dengan dunianya, hanya mencari pitih dia. Nah, itu sangat luar biasanya Islam tuh. Islam tuh Allah turunkan bukanlah untuk mempersulit umatnya atau hamba-hambanya. Itu pertama tujuan berbekam. Kenapa sunnah? Karena sudah diperintahkan oleh Rasulullah, sudah dilakukan oleh Rasulullah. Karena sunnah itu apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, kemudian apa yang diizinkan oleh Rasulullah. Misalnya ada sahabat melakukan, kemudian Rasulullah diamkan, tidak melarang dan tidak juga mengkomplain gitu, tidak juga menganjurkan. Berarti itu termasuk sunnah. Jadi, dan bekam ini diucapkan oleh Rasulullah, kemudian dilakukan oleh Rasulullah, kemudian sahabat juga melakukan. Maka ini adalah sunnah yang sempurna. Kemudian yang kedua adalah menyembuhkan penyakit. Mungkin bisa ditengok di situ, ada nanti hadis tentang bekam di pertengahan punuk itu menyembuhkan 72 penyakit. Kemudian bekam di atas kepala itu menyembuhkan 100 titik penyakit. Jadi salah satu
tujuan bekam adalah menyembuhkan penyakit. Karena sebaik-baiknya obat bagi kalian adalah berbekam. Apapun penyakitnya, insya Allah bisa dengan bekam. Bahkan penyakit gula pun kami di klinik anjurkan berbekam. Nanti spesifikasinya lagi. Kalau dia gula basah tentu tidak boleh bekam bagian kaki. Cuman bagian titik-titik tertentu saja nanti. Ya, yang bisa menormalkan kembali kinerja pankreasnya untuk mengolah darah di dalam tubuh. Jadi titik di punggung saja. Bahkan bisa hanya beberapa titik saja gitu. Tidak banyak. Kalau orang ya penyakit gula. Kemudian orang yang kelelahan. Kalau di sini penyakitnya biasanya itu apa nama penyakit itu? Hepatitis misalnya. Kan lelah gitu kan, nggak ada semangat. Itu boleh dibekam, tapi dengan cara yang tentu berbeda. Nggak mungkin disamakan dengan cara yang orang sehat. Misalnya ibu bekam sehat, mulai dari puncak kepala sampai puncak kaki kan? Puncak kaki, ujung kaki kan? Kalau sama lo orang yang sakit tadi hepatitis, mulai puncak kepala sampai puncak kaki, bukan sehat, besoknya mati gitu kan? Ya itu kan kadalulah kan, sesuatu itu kan sudah sunnatullahnya. Makan Allah syariatkan sunnatullahnya kenyang. Ketika haus sunnatullahnya minum gitu. Kalau ketika sakit kemudian berlebih-lebihan, ya sunnatullahnya bisa mati gitu. Ya, parahnya. Tapi alhamdulillah selama ini belum ada yang mati karena dibekam. Alhamdulillah. Jadi bersyukurlah. Jadi percaya diri jadinya kan. Oh, berarti apapun penyakitnya bisa dengan bekam. Apapun penyakitnya. Cuma nanti klasifikasi penyakitnya beko perlu untuk menentukan titiknya, kemudian untuk menghindari hal-hal yang mungkin membahayakan pada pasien. Nanti makanya penting nanti ada kita jelaskan nanti bagaimana mendiagnosa ya. Kemudian bagaimana penanganannya, kemudian nanti bagaimana kalau dia pingsan gitu kan. Bagaimana penanganannya nanti kita jelaskan insyaallah. Kemudian tujuan bekam yang ketiga adalah untuk pencegahan penyakit. Tadi kan untuk sakit, untuk pesakit. Sekarang untuk pencegahan. Karena tadi kita jelaskan bahwasanya kesehatan itu kadang dibarengi dengan sirkulasi dalam darah, jumlah racun dalam darah, kemudian jumlah racun di dalam lambung, kemudian ya banyak macam nama penyakit pada saat sekarang ini. Tentu kita perlu pencegahan. Sebaik-baik pencegahannya dengan bekam. Kenapa? Ya, otomatis kita akan dinormalkan titik bekam itu saja. Kalau biasanya kalau ada ibu-ibu berbekam atau bapak-bapak di punggung itu saja, itu sangat luar biasa. Di leher itu untuk fungsinya nanti ke kepala. Kemudian di tengah tengkuk itu 72 penyakit. Itu jaminannya Rasulullah. Itu enggak sembarang orang menjamin tuh, enggak dokter kelas internasional itu. Itulah dokter kelas dunia akhirat itu. Karena Rasulullah sendiri menjamin, ya kan? Dan itu Rasulullah tidak mengucapkan sesuatu kecuali ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadinya enggak membual tuh, enggak kayak dukun-dukun gini, membual. Kemarin orang lah sedang dapat musibah, anaknya hilang, hanyut di sungai, naga kayaknya. Ya kan? Di Biaro tuh banyak naga tuh, buah naga. Mungkin enggak. Jadi pencegahan penyakit itu penting. Sangat penting. Kenapa? Pengalaman kita di klinik, ada yang sudah kemana-mana berobat, baru datang ke klinik. Ustaz, awak lah kemari Ustaz, ke dokter lah sekian tahun Ustaz. Ala parah barunya mengadu ke awak kan? Tentu sedatanya bisa awak bisa sampai sehat Ustaz. Sampai sehat Ustaz kan. Ala parah tingkatan penyakitnya, sampai penyakit sehat. Yuk kita sama-sama berjuang. Ada yang cepat sehatnya dengan bekam tuh.
Ya, ada yang berproses dia. Emang ada, mungkin ada bapak-bapak atau ibu yang merasakan bahkan pengalaman kita pribadi ketika kita awal-awal mengenal bekam itu sering kita sampaikan kepada pasien. Waktu masih masa kuliah, ya kan? Badan panas tinggi sekali. Telinga ini udah panas sekali tuh, udah rasa-rasa memerah telinga sama hidung nih. Kata kawan, baa khaizil gitu. Nak sehat tuh lah merah telinga tuh. Emang panas badan tuh. Tuh siap tuh zuhur tuh kejadiannya. Kemudian siap bekam, siap selesai mata kuliah, kita pergi berbekam. Tuh waktu itu pembekam kita pertama itu Mas Udin tuh. Di bekamnya, di terapinya ada bekam, disedot. Terus rasa-rasa panas tuh ikut tersedot. Gitu kan? Itu hanya titik standar tuh, nggak yang lain-lain, hanya di punggung saja. Terus kayak rasa tersedot, kemudian kepala mulai terasa ringan, itu masih tahap keluaran darah pertama gitu. Kemudian mata mulai rasa agak dingin gitu kan, jadi penglihatan tuh agak cerah. Kemudian alhamdulillah itu asar bekam. Siap bekam tuh litak pari. Ya kan? Makan. Jadi pengen makan. Kembalilah awak mahasiswa kan di rumah kurang mantap rasanya makan. Waktu itu masih tinggal di masjid. Belilah nasi bungkui. Yo kawan. Beli dobel. Oh habis nih yo. Wah mantap. Tadi rasa badan ka besoknya nak mungkin nak kuliah mungkin kalau kan. Lalu kecek-kecek kawan mungkin kalau nak mungkin izin bisa. Ternyata alhamdulillah normal, malamnya normal. Normal. Paginya alhamdulillah beraktivitas sangat luar biasa, masih energik paginya. Jadi penting untuk pencegahan penyakit. Jadi apapun nanti penyakitnya untuk mencegah bahkan kanker payudara, kanker rahim, insya Allah nanti ada solusinya dengan bekam. Nanti ibu-ibu pun bisa nanti seperti itu. Ada keluarga yang sakitnya mungkin udah lama, ya udah dengan bekam saja. Terapinya bisa insya Allah. Nanti kalau ada konsultasi bisa konsultasikan kepada klinik. Nanti titiknya di mana atau segala macamnya nanti kita ajarkan. Kemudian yang ketiga manfaatnya adalah memulihkan dan menaikkan sistem imuniti tubuh. Karena berbekam itu ada namanya sel darah putih. Jadi penelitiannya ketika kita melakukan cough, jadi kulit itu merasa meradang dia, panas ya kan? Ketika panas dan meradang, itu secara otomatis otak memerintahkan stimulus tubuh, imunitas tubuh untuk memperbaiki sel-sel tadi yang dikacaukan oleh bekam tadi itu. Nah, kemudian adanya benda asing masuk ke dalam kulit, semacam jarum tadi itu bisa otak memerintahkan untuk imunitas tubuh atau sel darah putih untuk memperbaikinya. Jadi otomatis dia bekerja gitu. Dalam istilahnya itu dirangsang untuk bekerja, ya kan? Jadi ketika kita berbekam, secara otomatis tubuh itu dirangsang untuk bekerja, meningkatkan imunitasnya. Maka ketika itu selesai, otomatis imunitas kita meningkat. Maka tidak ada heran ya, nanti ada yang berbekam, setelah bekam itu 3 hari itu sakit. Jangan heran. Karena tubuh merespon berarti, itu baik berarti. Jadi jangan salah, ada beberapa kali pasien, awak setiap bekam demam Ustaz. Tapi setiap bekam demam Ustaz. Tapi seminggu sudah demam tuh enak badan. Senang badan, kuat rasanya gitu. Nah, heran kadang. Ada pasien waktu itu orang Singapura tuh. Awak setiap itu beda ceritanya. Awak setiap bekamnya orang lain udah mama, tuh Ustaz enggak demam ya. Herannya orang awak pun heran. Kadang ada juga penterapis tuh ini terlalu ekstrim, ya kan? Tidak paham kaidah-kaidahnya. Nyo main sedot abis pokoknya. Nyo biasanya nyo bekam kok, nyo suka kare. Kalau awak pribadi kok bekamnya suka kare, karena lebih terasa gitu kan. Nyaman di badan awak, tapi belum tentu nyaman di badan orang. Nanti tanya atau
misalnya kalau kop ciek kan nyelau nyanyi kan, berarti nyu tipe orangnya nak suka sakit. Sebenarnya bekam tuh bukan itu tujuannya, bukan tujuan membuat orang sakit atau banyak keluar darah, bukan itu tujuannya. Jadi banyak seketik darah tuh sama saja sebenarnya. Beko kalau banyak alhamdulillah, berarti banyak racun keluar. Kalau seketeknya alhamdulillah, ini tidak hanya di darah saja. Di bekam tuh banyak fungsi nanti. Ada akupresurnya, ada pijatnya, ada mengeluarkan anginnya. Jadi segalanya yang dilakukan saat proses bekam dari awal sampai akhir tuh semuanya bermanfaat. Maka sebaik-baiknya obat bekam. Karena apa? Karena kalau pijatnya ya melenturkan otot saja. Ya kan? Kalau akupresur cuma menekan titik saraf saja. Kalau fasdu misalnya mengeluarkan darah saja. Kalau bekam lengkap. Ada, cobalah rasa di ibu kan, di bapak-bapak. Pas dibekam tuh rasa dipijat oleh apa tuh, punggung tuh atau apa yang dibekam tuh. Rasa dihirup, kemudian pas melepaskan tuh rasa mencendut-cendutnya. Jadi di situ relaksasi otot jadinya. Jadi di situlah luar biasanya bekam tuh. Itu yang membedakan dengan terapi lain. Terapi lain tuh manfaatnya mungkin hebat gitu kan. Cuman satu saja. Misalnya kayak bukan kita membanding-bandingkan ya, kita kena pembahasannya bekam, tentu kita keluarkan kenapa bekam gitu kan. Nah, gitu. Jadi misalnya kayak akupresur ini pengobatan Cina turunan dari akupuntur. Kalau akupuntur pakai jarum, kalau akupresur pakai tekanan tangan. Kalau dia tekanan tuh hanya titik-titik spotnya saja ditekan, nanti dia memperbaiki stimulus kinerja organnya dengan hanya tekan satu titik saja gitu. Luar biasa akupresur sebenarnya. Akupuntur luar biasa. Tetapi bekam juga bisa melakukan ternyata. Hanya satu titik, dia tidak hanya menekan, tapi juga menarik. Kalau dia kencang, otomatis harus dikendorkan otot-ototnya. Dengan bekam itu ternyata dahsyatnya bisa mengendorkan dan merilekskan otot-otot. Bahkan orang yang cedera saja dibekam bisa rileks ototnya. Apalagi orang yang sehat. Jadi sangat penting untuk memulihkan dan menaikkan sistem imuniti tubuh. Itu yang ketiga tujuan bekam. Yang keempat, membangkitkan saraf-saraf yang tidak aktif atau lemah. 1, 2, 3, 4, 5 ya? Ya 5. Membangkitkan saraf-saraf yang tidak aktif atau lemah. Jadi ketika berbekam tadi, terutama di area punggung misalnya, di dalam kajian medis, penelitian medis, ternyata di punggung itu terdapat jumlah saraf terbanyak di dalam tubuh. Kemudian di dalam medis, di anatomi tubuh, ternyata di punggung itu semua organ bisa dikatakan dekat posisinya di titik di punggung. Kalau refleksi misalnya, ada refleksi di kaki atau di tangan misalnya kan, bagus. Dia juga bermanfaat untuk organ-organ tubuh. Misalnya ada di kaki misalnya, di tangan misalnya di sini. Di sini misalnya di titik untuk lambung misalnya kan. Di sini titik keseimbangan misalnya. Di sini untuk paru-paru misalnya. Kalau kita tekan saja itu bermanfaat sebenarnya untuk paru-paru kita. Ternyata penelitiannya saraf terbanyak itu ternyata di punggung. Kenapa? Bekam sunnah itu titiknya lebih banyak di punggung daripada di tempat lain. Kan ada pengen bekam standar atau bekam kalau kami sih kau menyebutnya bekam standar. Bekam standar itu ya bekam sunnah yang tunjukkan oleh Rasulullah yang ada di punggung. Jadi ternyata itu tadi karena penelitiannya saraf terbanyak itu ada di punggung, ketika dibekam di punggung dia meremajakan saraf-saraf. Dia mengaktifkan kembali saraf-saraf yang mulai tidak bekerja. Masih berhubungan di pembicaraan kita sebelumnya. Ketika dibekam, dia tubuh merespon atau
tubuh itu memicu untuk mengerjakan sesuatu hal yang sebenarnya dia nggak mau mengerjakan. Kalau dia nggak ada responnya, maka dia tidak bekerja. Kayak di bekam tadi kan dia berarti ada pemancingnya gitu kan. Dipancing dia untuk bekerja. Otomatis dia secara tidak langsung dia mau bekerja. Seperti itu. Kayak meningkatkan imunitas tadi. Ada benda asing yang masuk, kemudian nyeri pas di kop itu. Jadi kan otak memerintahkan secara langsung, oh, kalau bahasa awaknya, di situ ada gejala sakit, perbaiki gitu kan. Makanya ketika ibu-ibu dicubit di siku, sakitnya langsung terasa karena otak langsung merespon. Ya kan? Tapi kalau tidak merespon berarti sarafnya lah kena itu. Tidak langsung merespon. Coba dicubit siko. Mana yang lebih sakit? Mana yang lebih terasa bego? Lebih lama terasa siko. Karena kalau duluan dia hilang. Makanya nanti kalau bersuntik ibu nak diganti-gantinya tuh. Ya kan? Itu menghilangkan untuk supaya jangan kaget sarafnya nonton. Kalau suntik kan di dekat tapuaknya gitu kan. Atau diusap-usapnya gitu kan. Karena masa kadang ditekan-tekannya dulu kan. Supaya apa? Supaya jangan langsung sakitnya, jangan kaget otak tuh gitu kan. Seperti itu. Jadi seperti itu responnya. Jadi ternyata secara penelitian pun bekam bisa membangkitkan saraf-saraf yang tidak aktif atau mulai melemah. Iko biasanya kalau orang-orang dari 30 tahun atau 40 tahun ke atas, saraf-sarafnya lah banyak yang melemah. Misalnya daya ingatnya lah kurang, kemudian agak-agak mulai penglihatannya lah mulai kendor gitu kan. Tidak seenergik yang dulu, yang waktu muda atau masih gadis gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi dengan bekam itu percayalah, ibu-ibu kalau lah bekam tuh lah rasa muda lihat rasanya. Ya kan? Nah, bisa dipraktekkan coba kalau tidak percaya. Latihan nak di rumah kerajo banyak segala macam kan. Lah latihan kudu ala bare gitu kan. Segalonya lah terasa. Kaki lagi lu pulo tagak, pinggang ala sakit pulo. Sekali berbekam saja tu lah fresh rasanya. Raso ba'a lah gitu kan, raso awak saya ratu ininya gitu kan. Jadi emang luar biasa tuh bekam tuh. Mata pun pencalian tarang ya kan, apalagi suami pulang bawa piti tambah tarang ya. Mungkin bisa dikombinasikan nanti bekam dengan PT hasil bekam karena mengaktifkan saraf-saraf yang ada di mata. Kemudian yang keenam, tujuan bekam adalah mengeluarkan racun atau toksit di dalam darah. Itu tujuannya juga. Walaupun tadi kita sudah singgung pembahasannya, mengeluarkan racun atau toksit di dalam darah ini salah satu tujuan berbekam. Jadi kalau ada yang bertanya, apa sebenarnya tujuan bekam? Apa sebenarnya tujuan bekam itu? Iya, karena bekam dapat mengeluarkan darah. Di dalam darah yang dikeluarkan lewat bekam tadi banyak toksit atau racun. Jadi, bagus bekam. Pengen dapat tujuan bekam. Nah, itu saya jawab. Kemudian, mungkin itu untuk tujuan bekam. Ada 6 poin. Yang pertama mengamalkan sunnah, yang kedua menyembuhkan penyakit, pencegahan penyakit, memulihkan dan menaikkan sistem imuniti, memungkinkan saraf dan mengeluarkan racun dalam tubuh. Terakhir kan? Tetapi kita tekankan kepada semua penterapis, kepada semua pasien. Kalau yang 2 ke bawah itu pasti ada P. Cuman cie yang di hati kadang lupa. Bekam hanya untuk sehat saja. Bekam hanya untuk supaya energik saja. Ternyata banyak yang lupa. Bekam adalah sunnah. Ketika kita kerjakan mendapat pahala. Ketika kita niatkan untuk mengikuti Rasulullah, untuk menjalankan syariat Allah, tentu akan Allah balasi. Ya kan? Pasti itu. Jadi kalau 2 ke bawah itulah turunan tuh. Sehat pasti, mencegah pasti, menaikkan sistem imuniti itu pasti. Karena udah ada penelitiannya, itu pasti itu. Cuman yang satu kok kalau enggak dipasang niat dari rumah, lalu lepas itu pasti itu. Jadi penting
selalu tekankan bahwasanya kita berbekam salah satunya karena diperintahkan oleh Rasulullah, ya kan? Karena sunnah. Tidak ada satupun sunnah yang memudaratkan, pasti bermanfaat. Itu yang wak bangun. Jadi energi wak pun positif ketika berbekam. Kesehatannya pun akan semakin positif. Jangankan itu, penelitian di Jepang itu, ya, hanya mengucapkan kata-kata baik ke air, baik, ya. Kemudian hanya mengucapkan kata-kata kotornya. Jadi ternyata ucapan atau kalau bahasa Islamnya kan niat itu juga membantu untuk kesembuhan. Kalau awaklah positif, awak mau bekam dengan senang hati, ya kan? Kau sunnah kok, selain dapat sunnah, kau dapat lo kau kesehatannya ikut kau. Otomatisnya hormon tubuh itu positif keluar kan? Otomatisnya akan mempercepat kinerja penyembuhan. Bahkan penelitiannya juga betapa banyak orang sakit hanya disebabkan stres, disebabkan berkata-kata buruk, disebabkan oleh hanya mengumpat-ngumpat. Betapa banyak orang sakit gara-gara itu. Ibu apa sakit ibu? Sama buang sakit. Aku banyak pikiran Ustaz. Ya, aku banyak pikiran. Sakit ibu. Aku berdebar-debar yang tahu aku pencami Ustaz. Ya kan? Alun terjadi lo ucapkan bikul ini bah bikul. Akhirnya sakit gitu. Ternyata pengaruh. Jadi kini kalau dapat kan teorinya kan bekam mengamalkan sunnah Nabi supaya positif, energinya keluar positif. Hormon-hormon dalam tubuh, sel-sel tubuh pun akan mendukungnya. Bahkan secara secara gilanya awak kecian, sel-sel tubuh tuh akan ikut senangnya. Oh, ikut sunnah. Otomatisnya akan sunnatullahnya akan mendukung semuanya. Nah, jadi nomor 1 itu sangat ditekankan, mengamalkan bekam, baik menterapi ataupun diterapi harus dengan niat salah satu pasang niat untuk menjalankan perintah Allah. Kalau yang 2 ke bawah tadi itulah turunan tuh, pasti dapat. Ya kan? Pasti dapat. Sama kayak awak kini jadi reseller jualan, kalau laku tuh pasti dapat. Ya kan? Kalau posting tuh pasti ada yang balik. Itulah pasti itu. Tapi kalau niat awak jualan tadi untuk menyayangi suami misalnya, atau menggantikan peran awak mencari nafkah misalnya, itulah salah. Ya kan? Tapi kalau awak niatkan supaya kau jadi ibadah, membantu suami, maka akan berkahannya akan lebih banyak lagi nanti. Jadi itu seketik saja ya tambahan untuk para reseller, karena kan yang datang kan pembisnis segalanya. Gitu ya. Amin insyaallah. Mudah-mudahan nanti Allah berikan jalan yang terbaik. Ketika niatnya baik, akan Allah topang dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Maka mudah-mudahan nanti di setiap ibu-ibu ini nanti ada kedai herbalnya sendiri di rumah. Jadi tidak buka kelontong aja lagi dong. Buka kedai sedianya terase di rumah, stok herbal. BMC situ. Betapa banyak orang kini jualan di rumah. Ya kan? Itu ibu lah praktekkan, bapak-bapak lah praktekkan. Jualan di rumah. Di Bali saya terase ketek lengkap aja itu. Letakkan madu rabani, misalnya kan madu rukiah, mulai dari yang biasa sampai yang rukiahnya. Atau beko yang biasanya orang keluhan orang biasanya sakit paroi, mah ya madu masemak atau oci misalnya kan. Jadi ya pada buka toko kelontong lah banyak mana orang kan sediakan situ dengan niat membantu orang yang ingin berobat, ingin membeli obat gitu kan, seperti itu. Kemudian di alat-alat bekam, kita masuk kepada alat-alat bekam ya. Mungkin agak meloncat-loncat daripada yang dituliskan situ. Karena kalau ringkasan awak sendiri supaya lebih efisien berurutan yang dapat. Kalau itu sebatas bacaan nanti menambah pengetahuan saja. Oke, alat-alat bekam. Pertama, set bekam. Set bekam ini terdiri dari cawan, kop bekam itu yang bermacam-macam variasinya. Kemudian pompanya itu termasuk set bekam, ya.
situ nggak ada gambarnya. Kalau bagusin tadi ada apa namanya tuh, fokus kan bisa nanti. Bisa dipasang nggak, Cuma ada ditembak. Ya nih, kita bisa dipasang nggak, Pak? Pasang nggak? Situ saya asal nampak kan. Lihat di lemari di dalam tuh Pak Wan, dulu kan ada kain putih untuk satir pembatas itu. Ada kabel. Atau bisa wak tengokan gitu. Ini bisa lo jadi apa namanya tuh? Jadi gambaran lah. Iya. Atau lado di situ enggak penting. Ya. Sambungannya ada jadi yang di sini. Kelamanan Pak. Ada sambungannya. Saya kapalnya itu dong cek nih. Dia sambungan laptop ke komputer yang mana kan ada tuh sambungan ketek. Ya. Yang laki yang di laptop yang check up Di seberang. biasa ada tuh. Tips nih. Apa namanya? Kabel apa? Kabel sambungan apa fokus yang di yang dari laptop ke kalau yang dibaca itu yang laki di laptop ke komputer ke layar monitor ke monitor. Apa tuh? Kenapa Pak? Pak Wan aja enggak ada Pak Alek. Atau Pak Alek baru tiba. Jadi bisa awak kalian gitu ala bekam saja gitu ya. Nanti ada titik-titik bekam nanti kan bisa lo cari ya. Oh iko yang titik yang tangku, iko caranya standar operasionalnya. Atau perlu ambil sampel nak? Boleh ya, kalau ada. Biasa ala sih ya. Biasa ya. Atau ada sih dia. Ya, ya, ya. Lengkap kawan. Hah? Ada anak kelendahan. Tapi sih kalau gambar gue datang gambar-gambar. Paling sini satu, ini satu. Sini, Nah, gitu kan. Semacam PowerPoint. Iya. kepala sini. Coba. Aku materi awak dapat itu. Dapat ibadah. Wah. Sedap. Tong isi lo soalnya di kampung kan. Pulang kampung lah jelaskan isi kajian. Enggak lah, enggak. Soalnya ada enggak. Apanya lo ada Pak? Jarum. Jarumnya. Dia Dia nampan. Nggak nampan bekam. Nggak pirangan udah. Soalnya snacknya nggak ada. Snack sudah ngecek loh, Ustaz. Nampan bekam Pak. Ustaz lah mancing-mancing, nggak suruh apa? Pak Alek lah. Nggak, nampan bekam. Di Wan suas ya. Jadi set bekam itu ada kalau bahasa awaknya cawannya gitu. Itu kopnya awak bahasa di itu. Ini bermacam-macam size tuh, bermacam-macam ukurannya tuh. Ada yang ketek kok nanti sesuai ukuran. Kalau ini untuk leher jangan dikasih gadang. Berang orang tuh beko, kan? Atau nak lama lah kayaknya beko. bonyok leher. Kemudian nanti bekam punggung, kalau punggungnya agak lebar, aja dikasih yang ketek. Disesuaikan. Kemudian untuk tangan biasanya ada yang agak lancipnya, bisa untuk tangan tuh memudahkan. Kalaupun tidak ada yang itu tuh, habis sayang biasa pun bisa, tapi agak kecil, yang agak kecil ukurannya.
Jadi kop ikoko bermacam-macam ukuran, itu tujuannya sama sebenarnya, untuk membekam, untuk mengeluarkan darah, untuk ngekop. Tapi ukuran ini distandarkan dengan ukuran tempat kita berbekam. Kalau punggungnya agak lebar, nggak mungkin kita kasih kop